Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fashalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian Ulumul Hadis sekarang nomor 21 seri C, yaitu cara berteladan pada Rasul berdasar tadabbur dan tafakkur. Dan yang bagian C atau dari sudut judulnya bagian E, bagaimana cara meneladani Rasul berdasar hasil penelitian ilmiah dalam ikhtiar. Karena berteladan pada Rasul juga harus berdasar, ada yang harus berdasar penelitian atau disesuaikan dengan hasil penelitian sebagaimana digariskan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi perlu dialog dalam mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran, antara ayat dengan ayat, antara hadis dengan ayat, antara hadis dan hadis. Ini salah satu maknanya diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi yang wafat 261 Hijriah dalam usia 55 tahun maksud saya, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjumpai suatu kaum yang mendengar suara. Jadi ketika Rasulullah SAW lewat, ada suara kertak-kertek, kalau istilah bahasa Sunda mah, di atas pohon. Sehingga Rasul kaget, suara apa itu? Ternyata dijawab oleh sahabatnya, karena ada orang yang sedang mengawinkan korma. Dan beliau menyuruh pada salah seorang di antara mereka untuk mencoba tidak mengawinkannya. Karena sahabat itu ketika ditanya kenapa harus dikawinkan, sahabat itu menjawab, karena kalau tidak dikawinkan, katanya itu bisa jelek buahnya. Kan, kenapa bisa jelek? Mereka kan sahabat itu tidak bisa jawab, karena itu hasil mewarisi antara nenek moyang mereka. Jadi kalau korma itu harus dikawinkan, tapi itu tidak tahu alasannya kenapa harus dikawinkan. Maka Rasul menyuruh, coba jangan kau kawinkan, bagaimana buktinya? Maka sahabat itu mencobanya, dan ternyata betul hasil tanamannya, buahnya kurang bagus, jadi berbeda dengan biasanya. Dan dilaporkan kepada Rasul, maka Rasul bersabda, fa amma fi umuri dinukum fa ilayya wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Atau di dalam hadis riwayat Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian harus lebih tahu dalam urusan duniamu. Jadi seharusnya umat Islam itu, kaum muslimin itu, yang berkaitan dengan kehidupan dunia harus lebih tahu, harus lebih maju dibanding bangsa lain, bahkan dibanding dengan generasi pada zaman Rasul. Kaum muslim itu harus lebih maju, harus lebih tinggi ilmunya, harus lebih berpengetahuan di dalam urusan duniawi. Kisah ini mengisyaratkan agar kaum muslimin melakukan penelitian, melakukan percobaan, melakukan eksperimen yang bersifat duniawi itu, hingga menemukan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jadi kalau hukum-hukum yang berdasar syariah, cukup ditelitinya, sumbernya ada enggak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau urusan syariah begitu. Jadi
tidak perlu diuji coba. Bagaimana pemanya hukum minuman keras atau hukum khamr atau hukum narkoba berdasar syariat Islam paling ringan hukumannya itu kan dipukul 40. Kemudian ada yang dipukul 80. Tapi kalau berulang kali seperti mengedarkan dan mempengaruhi orang itu bisa dihukum mati. Nah, hal yang begitu tidak boleh diuji coba. Kalau umpamanya diteliti, apa benar dengan hukuman begitu itu bikin jerak, ya tentu bukan diuji coba kalau yang begitu. Kalau hukum yang sudah jelas di dalam syariah, dalam aturan Quran dan Sunnah, atau hukum pembunuhan dihukum mati, kemudian diuji coba bagaimana kalau tidak dihukum mati, bagaimana kalau dihukum mati. Nah, ternyata kalau dihukum mati banyak yang mati, kalau tidak dihukum mati tidak banyak yang mati, kan itu bukan uji coba. Atau hukum zina, ya, jadi dipraktekkan dulu yang zina, atau hukum pencurian dipraktekkan dulu yang mencuri. Kalau begitu karena urusannya syariah, bukan dibuktikan dengan uji coba, tapi ada enggak sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasul menandaskan fa'amma fi umuri dinikum fa'ilayya. Kalau urusan din, urusan agama itu padaku. Tapi kalau fa'amma fi umuri dunyakum fa'antum a'lamu bihi, atau dalam riwayat Muslim antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah, jadi oleh karena itu ada ikhtiar itu harus berdasar penelitian ilmiah. Ikhtiar berobat, ikhtiar ekonomi, ikhtiar berbisnis, itu harus atas dasar penelitian ilmiah yang bisa diakui kebenarannya secara ilmu. Dan itu berteladan pada Rasul juga, karena Rasul mempraktekkan kepada sahabat, memerintahkan seperti itu. Jadi itu juga berdasar mencontoh, meneladani Rasul. Kemudian dalam urusan ibadah tidak perlu melebihi Rasul. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Inna Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ja'a salah satu rahtin ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang sahabat datang menghadap kepada atau berkunjung ke rumah para istri Nabi. Berkunjung ke rumah para istri Nabi. Ja'a salah satu rohtin. Salah satu rohtin itu bisa 3 kelompok, bisa 3 orang, ya. Nah, ila buyutin Nabi, berkunjung ke istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang ditanyakan kepada para istri Nabi adalah ibadah Nabi yang sifatnya tersembunyi. Ibadah Nabi yang tidak terbuka. Kalau ibadah terbuka kan pasti mereka mengetahui bagaimana Rasulullah SAW beribadah di masjid, bagaimana Rasulullah SAW bersosial dengan masyarakat. Jadi yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika diberitahu mereka itu, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka merasa kecil. Faqulu mereka mengatakan, wa aina nahnu, di mana kedudukan kita minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan Nabi. Qad ghufira lahu ma taqaddam, Nabi itu sudah diampuni dosa yang telah lewat. Min dan bihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang belum terlewat. Qala, maka berkata ahaduhum, di antara mereka, amma ana, adapun aku, fa ini usalliyal lail, aku akan terus menerus salat malam hari abadan selamanya.
Wa qala akhar, yang lain lagi, ana asumud dahra, aku akan saum terus-menerus, wala uftir, dan tidak berbuka. Wa qala akhar, dan yang lainnya mengatakan, ana atazilun nisa, aku akan menghindari wanita, tidak akan menikah. Fala atazawwaju, maka aku tidak akan menikah abadan selamanya. Faja'a Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasul datang ilahim kepada mereka. Faqala, dan Rasul bersabda, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian boleh saja mengatakan seperti itu ini. Ama ingat, wallahi, demi Allah, inilah ahsyakum, aku ini paling takut dibanding dengan kalian, lillahi, kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa lahu padanya. Lakinnya, tapi aku asumu, memang suka saum. Wa uftir, tapi aku juga suka berbuka. Tidak saum selamanya. Wa usolli, memang aku suka sholat. Wa arkud, tapi suka tidur. Jadi tidak sholat semalam suntuk. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku tidak termasuk golonganku. Nah, hadis ini merupakan teguran Rasul terhadap sahabat yang berlebihan, ingin melebihi Rasul dalam ibadahnya, sehingga dia mengatakan tidak akan tidur, terus-menerus tahajud, tidak berbuka, dan terus-menerus saum. Kemudian ada lagi tidak akan menikah. Maka ditegur oleh Rasul, kamu jangan berlebihan. Ya, apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang menjadi kebiasaan Rasul, lakukan seperti apa yang biasa dilakukan olehnya. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak senang pada kebiasaan, pada sunnahku, tidak termasuk golonganku. Jadi kalau meniru Rasul, tidak perlu berlebihan, tidak perlu melebihi apa yang diajarkan oleh Rasul. Saya tekankan lagi, kalau Rasul tidak mewajibkan, jangan kita wajibkan. Kalau Rasul tidak mengharamkan, jangan kita mengharamkan. Jadi itu apa adanya, prakteknya, tidak berlebihan. Jadi ikhtiar itu harus sesuai, atau ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhtiar mesti sesuai dengan apa yang digariskan. Kemudian juga ibadah tidak perlu melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian penggunaan teknologi dalam meniru Rasul, dalam meneladani Rasul juga harus menggunakan teknologi modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkendaraan unta yang merah, disebut Umrun Ni'am. Itu namanya Qaswa, atau ada juga yang menyebut Al-Quswa. Itu kendaraan paling mahal pada saat itu dan dimiliki oleh Rasul. Kemudian pedang beliau itu dinamai Dzul Fiqar, bertanduk, juga sebagai pedang yang paling canggih pada masa itu. Saat itu tidak ada orang yang memiliki pedang secanggih milik Rasul, yang kemudian diwariskan kepada Ali. Dzul Fiqar itu karena pedang yang runcingnya itu 2. Itu belum terpikirkan oleh orang-orang kafir. Nah, itu merupakan gambaran bahwa teknologi Rasul yang dimiliki oleh Rasul itu lebih melebihi orang kafir. Padahal kan beliau itu punya mukjizat. Padahal beliau itu punya kekuatan, sering disebut ya, kuat doanya karena dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam peperangan
dalam kehidupan tidak menggunakan mukjizat. Mukjizat itu kan untuk kepentingan syariah, bukan untuk kepentingan yang sifatnya duniawi. Dalam perang kan tidak pakai mukjizat Rasul. Ketika perang Badar, sehingga 315 pasukan kaum muslimin bisa mengalahkan ribuan non-muslim yang menyerang, karena tidak hanya mukjizat, tapi memang dengan taktik dan strategi menguasai sumur, sehingga ribuan juga kalau kehausan salatri ya repot. Nah, itu, dan pedangnya itu Dzulfikar, bertanduk, sehingga di dalam duel itu bisa mengalahkan orang kafir. Jadi dengan duelnya itu bisa melontarkan pedang yang dikuasai orang-orang kafir. Ini memberi gambaran bagaimana seharusnya senjata yang dimiliki kaum muslimin. Kalau kita ingin berteladan pada Rasul, senjata yang dimiliki kaum muslim itu jauh lebih unggul, teknologinya jauh lebih tinggi dibanding dengan persenjataan yang dimiliki oleh kaum musyrikin, kaum kafirin. Apabila kita ingin beruswah, berteladan pada Rasul, minimal kalau gambaran Dzulfikar 2 kali lipat lebih canggih. Jadi bukan meniru kepada Rasul, katanya Rasul juga dulu tidak pakai teknologi. Iya, tidak pakai teknologi itu dinilai sekarang. Kalau dinilai saat itu, ya teknologinya hebat. Melebihi orang-orang kafir. Lebih canggih dibanding yang dimiliki orang-orang kafir. Makanya wibawa kaum muslimin itu di depan orang-orang kafir. Ketika di Madinah, tidak ada orang kafir itu yang berani mengejek, mencela Rasul. Bahkan ketika ada yang mengejek, itu sampai ditampar, ya, bukan mengejek. Sebetulnya ada sahabat yang marah ketika ada orang Yahudi mengunggulkan Nabi Musa dibanding Rasul. Nah, kaum muslimin itu langsung nampar orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu mengadu kepada Rasul, dan yang nampar itu yang main hakim sendiri dimarahi oleh Rasul. Nah, itu menggambarkan bahwa kaum muslimin sungguh berwibawa pada masa Madinah itu dibanding dengan orang-orang kafir. Kalau yang cerita ada Yahudi meludahi Rasul, Rasul tidak melawan, itu kan hadis dhaif, itu tidak ada dasarnya, ya. Kemudian ada juga yang dipersilahkan memilih. Jadi ada penggunaan teknologi meniru Rasul, itu ada juga yang dipersilahkan memilih. Yang andai kata Rasul ternyata ditawarkan kepada umat, kepada hambanya dengan cara yang bagaimana, maka Rasulullah SAW mempersilahkan untuk memilihnya. Kalau Rasul mempersilahkan atau memberikan alternatif kepada umat atau kepada sahabat, maka kita juga boleh mengambil alternatif tersebut. Karena kalau Rasul tidak menetapkan alternatif mana yang harus diambil dan mempersilahkan mana yang boleh diambil, kita juga seperti itu melakukannya. Ini bagian I, ya. Jadi mempersilahkan untuk mengambil alternatif atau pilihan
seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang pertama contohnya mendapatkan jodoh. Pernah saya uraikan, Rasulullah SAW mendapatkan jodoh itu sampai 7 macam ya di zaman Rasul mendapatkan jodoh. Ada juga yang mengatakan 5, karena ada yang melalui orang lain, yaitu istri yang tertarik oleh Rasul, kemudian minta tolong pihak lain melamar kepada Rasul. Ada juga yang dipertemukan oleh pihak ketiga, sehingga Rasul bertemu dengan calon istrinya, walaupun dua-duanya asalnya tidak berminat, menjadi berminat. Ada juga yang Rasul sendiri tertarik seperti kepada Aisyah. Kalau yang tadi seperti kepada Saudah. Ada juga yang calon mertua mencarikan jodohnya sehingga ditemukan dengan Rasul, itu namanya Siti Hafsah. Lalu ada juga wanita yang menghibahkan diri kepada Rasul, menawarkan diri untuk dinikah dan memberikannya kepada Rasul. Ada juga yang mulung muntah, sahabat, karena Rasul tidak tertarik, maka dia ambil. Ada juga yang langsung melamar. Jadi dengan 7 cara ini dipersilahkan milih. Dan peristiwa ini sudah saya bahas di dalam hadis pernikahan, ya, dalam hadis pernikahan. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan jodoh dan dengan para sahabatnya sehingga beliau menemukan. Nah, kalau Rasulullah SAW mempersilahkan untuk memilih mana dari 7 alternatif itu bisa dipraktekkan oleh kaum muslimin. Dan itu semuanya berteladan kepada Rasul. Atau di dalam ibadah haji, an Abdullah bin Amr bin As anna Rasulullah SAW waqafa fi hajjatil wada bimina linnas yas'alunahu faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbah faqala idbah la haraj wa ja'a akhar faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraj. Fama su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qaddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mina pada haji wada, pada malam harinya itu kan sudah saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW berhaji. Tanggal 8 itu nginap di Mina malam 9. Kemudian tanggal 9-nya ke Arafah, wukuf di Arafah sampai maghrib. Sebelum Rasul sholat maghrib di Arafah, maka menuju Muzdalifah. Dan sampai di Muzdalifah, Isya. Sholat maghrib dan Isya di jamak takhir di Muzdalifah. Maghrib dulu, kemudian Isya dulu, jamak takhir. Boleh beda-beda pendapat, katanya kalau jamak takhir itu ada yang mengatakan yang punya waktu dulu, kemudian waktu yang dijamak. Tapi kalau kita lihat dalam praktek Rasul di Muzdalifah, Rasul melaksanakan sholat maghrib dulu, baru Isya. Nah, setelah sholat Isya, istirahat. Tapi ada istri yang lebih tua, yaitu Saudah, lewat tengah malam dipersilahkan ke Mina. Sedangkan Rasul dengan istri yang lain yang masih muda tetap nginap di Mina. Dan pagi-paginya setelah sholat subuh, Rasul ke Mina. Tapi ada juga yang Abbas bin Abdul Muttalib itu ke Mekah. Nah, maka kumpullah di Mina itu. Jadi setelah semua berada di Mina, maka ada yang mengatakan, Faja'a rajulun faqala lam ash'or, fahalaktu qabla an adbah,
aku bercukur sebelum menyembelih ya Rasul. Kata Rasul bersabda, idbah, sekarang aja menyembelih, tidak masalah. Faja'a akhar, ada yang mengatakan lam ash'ur fanahartu, aku belum melaksanakan ibadah lain tapi sudah menyembelih qoblaan armia, padahal belum melempar. Qala, Rasul bersabda, irmi, ya melempar sekarang, la haraj, tidak mengapa. Dan qad falamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in kuddima wala akhar wala ukhira ila qala if'al wala haraj. Dan mana saja yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul yang lebih dulu di dalam peristiwa tanggal 10 Dzulhijjah waktu haji, ada yang cukur dulu, ada yang menyembelih dulu, ada yang tawaf dulu, ada yang melempar dulu. Kata Rasulullah, haraj, itu silahkan. Jadi ini berteladan pada Rasul juga dalam ibadah haji itu. Karena sudah dipersilahkan memilih, tetapi yang boleh memilih itu praktek pada 10 Dzulhijjah di Mina itu. Seperti Saudah lebih dulu ke Mina karena dia sudah lanjut usia. Ya, yang lanjut usia boleh saja ke Mina terlebih dahulu. Adapun di Mina itu mana tawaf dulu, apa yang lempar dulu, itu tidak masalah. Karena dari Rasul SAW sendiri, termasuk juga antara napar awal dengan napar sani. Jangan dianggap napar sani lebih unggul dari napar awal. Atau napar awal lebih unggul dari napar sani. Enggak, karena memang Rasulullah SAW mempraktekkan dan mempersilahkan. Termasuk juga pemilihan haji ifrad, haji tamattu, dan haji kiron. Itu milih sesuai dengan keadaan. Kalau tidak bawa hewan, seperti orang Indonesia, kan tidak bawa hewan dari rumahnya. Ya harus haji tamattu. Tapi kalau ternyata datangnya sudah mepet, tidak bisa umroh dulu, nggak apa-apa haji ifrad. Kalau sudah deket atau musim pandemi oleh pemerintah Saudi, dilarang dulu ke Masjidil Haram, terus langsung ke Mina, tanggal 8, silahkan. Tetapi kalau tanggal 8-nya itu semua jamaah kaum muslimin waktu ibadah haji seluruhnya di Mina. Jadi kalau terlewat, ada yang dipraktekkan oleh Rasul, padahal satu alternatif, lalu kita tidak memenuhinya, famastaisaro minal hadi, maka kita harus bersedekah seharga hadyu, seharga kambing penggantinya. Di hadis ini memberi isyarat bahwa dalam ibadah haji ada yang diperbolehkan memilih mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Jika Rasul mempersilahkan memilih, maka meneladani Rasul dengan cara memilih dari alternatif yang disediakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi kalau Rasul tidak mempersilahkan memilih, kita harus sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul. Kalau ternyata tidak bisa sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasul, maka harus amastaisaro minal haji, kata Al-Quran, harus bersedekah. Mungkin pada waktu yang lalu ada jamaah haji tidak sempat, tanggal 8-nya tidak sempat nginap di Mina, tapi langsung ke Arafah. Ya, bersedekah aja sekarang sebagai pengganti. Atau tidak mabit di Muzdalifah karena langsung dari Arafah dikirim ke Mina padahal belum melewati tengah malam, ya bersedekah. Pokoknya apapun yang tidak bisa dilaksanakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Fa in ukhsirtum, tapi kalau terpaksa tidak bisa memenuhi, famastaisaro minal haji. Kemudian yang boleh alternatif juga
dalam rukhsah di bulan Ramadan. An Anas bin Malik kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Kata Anas, kami bersama Rasul bepergian di bulan Ramadan. Maka yang berbuka ketika bepergian tidak mencela yang saum, dan yang saum tidak mencela yang berbuka. Jadi kalau sedang bepergian tergantung kuatnya. Kalau kuat saum ya silahkan saum, kalau tidak kuat ya buka, dan jangan ngajak-ngajak orang. Karena itu tidak saling mencela. Ini yang Anas bin Malik bersama Rasul, kita ketahui kan, Anas bin Malik itu diangkat oleh Rasul sebagai ajudan pribadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, karena Anas berusia 10 tahun. Itu dihibahkan oleh ibunya, Ummu Sulaim, pada Rasul. Dan oleh Rasul didoakan, Allahumma tawil umrahu wa aksir malahu wa auladahu. Anas bin Malik didoakan panjang umur, banyak harta, dan banyak anak, dan dikabulkan semuanya oleh Allah. Sehingga Anas bin Malik usianya juga sampai 103 tahun. Kemudian juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Gozauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lisita asyrah madad min Ramadan. Faminna man soma wa minna man aftar. Falam ya'ib as-saim alal muftir walal muftir alas saim. Abi Sa'id Al-Khudri juga menerangkan, kami berperang bersama Rasul. Lisita asyrah madad fi Ramadan. Jadi, dan di antara kami itu, famina man soma, ada yang saum ketika bepergian itu, wa minna man aftar, ada juga yang berbuka. Falam ya'ib as-saim al-muftir, tidak saling mencela. Hadis ini memberi isyarat tentang saum di perjalanan. Kalau Rasulullah dipersilahkan memilih, jangan terlalu memaksakan diri, karena Rasul juga pernah marah orang yang tidak mau mengambil rukhsah, ya. Dan demikian, bila ada yang membatalkan ataupun yang tetap saum di perjalanan, itu semuanya termasuk berteladan kepada Rasul yang dipersilahkan untuk alternatif. Kemudian berteladan kepada Rasul dengan cara yang berbeda. Justru kalau ini mah harus berbeda dengan Rasul. Berteladannya jangan sama dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang harus berbeda, wisal. Wisal itu adalah saum tanpa buka. Dan Rasulullah SAW melarang kan kepada sahabatnya untuk saum tanpa buka, karena saum yang paling baik itu takjil. Jadi begitu maghrib tiba langsung berbuka. Bahkan sebelum sholat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuka. Dan beliau bersabda, iyakum wal wisal. Iyakum wal wisal. Jauhi. Jangan sampai kamu wisal. Jangan sampai kamu saum tanpa buka. Maroten. Itu sampai dua kali Rasul bersabda, iyakum wal wisal. Kila ditanyakan kepada Rasul, innaka tuwasilu. Ya Rasulullah, kok engkau tuwasil, engkau tidak berbuka? Qala inni abitu imuni rabbi wa yaskini. Faqlafu minal amal ma tutiqun. Aku beda lagi. Aku mendapat makanan. Aku mendapat minuman dari Tuhanku. Jangan kamu memaksakan. Jadi Rasulullah SAW pernah mempraktekkan wisal, saum tanpa buka, tapi melarang sahabat untuk melakukan wisal itu. Jadi meniru Rasul dalam hal ini harus berbeda dengan Rasul.
Kalau Rasul menyuruh kita berbeda, ya kita harus beda. Jangan mempraktekkan apa yang diperbuat oleh Rasul. Karena Rasul melarang untuk kita ikuti. Kemudian yang berbeda juga jumlah istri. Ya. Jumlah istri kan harus berbeda dengan Rasul. Istri Rasul ketika tahun ke-7 Hijriah, itu kan jumlahnya 9. Ada sebuah syair, antis inis watin wafatul mustafa huyirna fahtarnan nabiyal mustafa Aisyah wa Hafsah wa Saudah Sofiyah Maimunah wa Romlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minin ummahat mardiyah. Ada 9 istri yang ditinggal wafat oleh Rasul. Khuyirna, fahtarna, dan itu yang 9 istri itu dipilih oleh Rasul dan mereka memilih Nabi Al-Mustafa. Yaitu Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwariyah. Itu ada 9 istri. Dan itu lil mu'minin, ummahat mardiyah. Karena ditinggal wafat oleh Rasul, maka jadi ibu seluruh mukmin sebagai ummahatul mukminin. Yang prosesnya beda-beda ya. Antara pernikahan Rasul dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Saudah, dengan Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, dan Juwariyah. Itu kan berbeda-beda prosesnya. Tapi Rasul diperbolehkan 9 istrinya. Sedangkan kita tidak boleh. Jadi meniru Rasul, jangan menyamai. Makanya kalau ada di abad ke-21 ini yang punya istri 9, itu bertentangan dengan Rasul. Itu tidak meneladani Rasul. Karena Rasul menyuruh untuk membatasi maksimalnya 4. Karena Rasul melarang menyamai beliau. Diriwayatkan an Ibni Umar, anna Ghailan itu bin Salamah, At-Taqafi aslama walahu asyru niswah. Jadi Ghailan bin Salamah itu masuk Islam ketika beliau beristri 10 jahiliyah. Kemudian fa-aslamna ma'ahu, dan beliau masuk Islam bersama Rasul. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memerintah Ghailan itu ayyatakhayyara arba'an minhunna, harus memilih 4. Jadi yang 6-nya suruh dicerai, yang memilih 4. Ini larangan, tidak boleh sama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sama, karena Rasul memerintah harus berbeda dalam jumlah istri. Sahabat yang lain pun banyak yang masuk Islam ketika istrinya lebih dari 4. Kemudian diperintah Rasul untuk memilih 4 wanita dan menceraikan selebihnya. Setelah turun surat An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Masna 2, sulasa atau 3, waruba'a atau 4. Tapi in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut 1 saja. Dan itu yang lebih dari 4 diperintah untuk dicerai. Contoh, Haris bin Qais. Ketika masuk Islam, istrinya 8. Perintah oleh Rasul mencerai 4. Yang dijadikan istri tetap 4. Sakib beristri 10, Bani Sakib. Kemudian Urwah bin Mas'ud beristri 10. Maka 6 dicerai. Naufal bin Muawiyah beristri 5. 1 dicerai. Dan menurut riwayat Ibnu Abbas, di zaman jahiliyah itu para pembesar Quraisy rata-rata beristri 10 wanita. Kemudian dibatasi oleh An-Nisa ayat 3 menjadi maksimal 4. Jadi itu berteladan pada Rasul.
Rasul harus berbeda dengan Rasul. Kemudian menerima perempuan yang menghibahkan diri. Rasul SAW diizinkan untuk menerima perempuan yang menghibahkan diri. Nah, hadisnya yang panjang lebar, saya bahas dalam hadis pernikahan. Pada saat itu ada yang menghibahkan diri kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi. Aku menghibahkan diri. Nah, dengan adanya perempuan menghibahkan diri kepada Rasul, maka Rasul mempersilahkan untuk menikahi perempuan tersebut atau untuk menikahkan kepada orang lain. Tetapi itu ditentukan oleh Al-Quran hanya berlaku bagi Rasul. Seperti ditandaskan oleh firman-Nya, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradan nabiyyu ayyastankihaha kholisatan laka min dunil mu'minin. Nah, perempuan yang menghibahkan diri kepada Rasul, kalau Rasul menghendaki, boleh menikahinya tanpa proses sitbah, tanpa proses datang kepada orang tuanya, langsung Rasul menjadi walinya. Tapi itu kholisatan laka, itu khusus bagi Rasul. Min dunil mu'minin, tidak berlaku bagi mukmin. Jadi itu berteladan kepada Rasul dengan cara yang berbeda dengan Rasul. Dan dalam berbagai riwayat diungkapkan bahwa wanita yang menghibahkan diri pada Rasul itu cukup banyak. Namanya Laila binti Al-Khatim. Dia juga menghibahkan diri kepada Rasul. Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi saudara sepupu Rasul ya. Kemudian Ummu Syurek, Haulah binti Hakim, Maimunah binti Haris. Dan ada juga yang dinikahi oleh Rasul sebagai istri setelah menghibahkan diri, yaitu Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah juga menghibahkan diri kepada Rasul, dinikah oleh Rasul, tapi yang lain ada yang ditolak oleh Rasul, ada juga yang dinikahkan kepada sahabat yang mau. Jadi itulah kaum muslimin rahimakumullah, cara berteladan kepada Rasul berdasar tadabur ayat dan tafakur alam. Jadi ternyata berteladan kepada Rasul itu ada yang persis meniru Rasul seperti di dalam ibadah sholat, haji, hukum jinah. Ada yang mengikuti budaya setempat seperti mode pakaian, asalkan ada koridor tertentu atau upacara walimah di dalam makanan. Terus ada juga yang kita diperbolehkan untuk memilih alternatif kalau Rasul mempersilahkan memilih beberapa alternatif. Ada juga yang dengan cara ikhtiar kemajuan teknologi. Ada juga yang berdasar penelitian ilmiah. Tapi ternyata ada juga yang harus berbeda dengan Rasul. Dan itu semua laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadikan Rasul sebagai teladan yang baik bagi kita, bagi umat, bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar meniru dan meneladani Rasul secara tepat, secara benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.